Halo guys, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Pada video bagian kedua ini, kita akan membahas 2 dari 9 elemen yang disampaikan oleh Osterwalder dan Fichtner dalam bukunya Bisnis Model Kanvas. 1. Segmen konsumen. Pelanggan adalah inti dari semua model bisnis. Tanpa pelanggan, tidak ada perusahaan yang mampu bertahan lama. Dalam upaya memuaskan pelanggan, perusahaan harus dapat mengelompokkan pelanggan dalam beberapa segmen yang berbeda, berdasarkan kesamaan kebutuhan, perilaku, dan atribut lainnya. Penetapan segmen ini akan menentukan komponen-komponen lainnya dalam model bisnis. Elemen consumer segment ini mendefinisikan berbagai kelompok organisasi atau kelompok orang yang ingin perusahaan jangkau untuk melayaninya. Perusahaan dapat memilih pelanggannya berdasarkan kelompok pelanggan korporat dan kelompok pelanggan individu. Segmentasi pelanggan juga dapat dipilih berdasarkan kepada kelompok perilaku, kelompok profesi, kelompok umur, kelompok penghasilan, kelompok geografis, dan kelompok lainnya. Namun, perlu diingat, tidak semua kumpulan pelanggan disebut suatu segmen. Suatu kelompok pelanggan disebut sebagai segmen apabila 1. Memerlukan pelayanan yang tersendiri karena permasalahan dan kebutuhan mereka khususnya. Yang kedua, dicapai dan dilayani dengan saluran distribusi yang berbeda. Yang ketiga, perlu pendekatan yang berbeda. Keempat, memberikan profitabilitas yang berbeda. Yang kelima, mempunyai kemampuan bayar yang berbeda sesuai dengan persepsi terhadap nilai yang mereka terima. Osterwalder dan Fichtner membagi segmen konsumen ini menjadi beberapa tipe, yaitu 1. Pasar terbuka. Model bisnis yang dalam penetapan pasarnya tidak menetapkan segmen khusus atau tertentu. Hampir semua kebutuhan dan masalah pelanggan dianggap sama. Contoh dalam penetapan segmen ini adalah perusahaan produsen elektronik dan pedagang sembako. Yang kedua, pasar ceruk. Model bisnis yang dalam penetapannya
menyasarkan segmen pelanggan yang jumlahnya spesifik dan terspesialisasi. Contohnya dalam penetapan segmen ini seperti pada perusahaan penerbangan yang menyediakan penyewaan pesawat pribadi bagi para eksekutif yang mempunyai jadwal tidak tetap dan cenderung mendadak. 3. Pasar tersegmentasi. Model bisnis ini yang dalam penetapannya mengarahkan tujuannya untuk melayani pelanggan yang diklasifikasikan lagi berdasarkan kebutuhan dan permasalahan mereka. Contoh dalam mengimplementasikannya adalah pada beberapa bank mengelompokkan nasabah berdasarkan jumlah simpanan mereka di bank, penghasilannya, atau kekayaannya. Yang keempat, pasar terdiversifikasi. Model bisnis ini melayani 2 atau lebih segmen pelanggan yang tidak berkaitan dalam hal permasalahan dan kebutuhannya. Misalnya, PT Kereta Api Indonesia mengelompokkan layanannya ke pelanggan penumpang jarak jauh dan pelanggan penumpang komuter karena mempunyai kebutuhan yang berbeda, maka harus diberikan perlakuan yang berbeda pula. Yang kelima, multipasar. Beberapa organisasi melayani 2 atau lebih segmen yang saling bergantungan. Misalnya, perusahaan surat kabar membutuhkan pembaca yang banyak untuk menarik perhatian pengiklan. Di sisi lain, perusahaan juga membutuhkan pengiklan untuk membiayai produksi dan distribusinya. Segmen yang kedua adalah value proposition atau proposisi nilai konsumen. Value proposition merupakan suatu nilai atau suatu keunikan yang menentukan mengapa produk atau jasa yang ditawarkan organisasi kepada pelanggan. Value proposition memberikan tawaran untuk memecahkan masalah pelanggan atau semaksimal mungkin untuk memenuhi keinginan pelanggan. Keunikan yang ditawarkan haruslah sesuatu yang menonjol, berbeda dibandingkan dengan pesaing. Namun juga harus sesuatu yang didambakan oleh segmen konsumen. Namun terkadang ada value proposition yang sama dengan penawaran dari pesaing yang sudah ada, namun dengan fitur dan atribut tambahan. Sebuah value proposition menciptakan nilai untuk segmen pelanggan melalui gabungan elemen berbeda yang melayani kebutuhan tersebut. Beberapa elemen yang berkontribusi pada pembentukan nilai tambahan adalah: 1. Kebaruan atau newness. Proporsi nilai kebaruan adalah proporsi nilai yang sebelumnya tidak pernah ditawarkan oleh perusahaan lain. Hal ini sering terjadi pada produk yang berbasis teknologi seperti inovasi pada telepon. Yang kedua, kinerja atau performance. Dalam meningkatkan kualitas produk atau kinerja dalam pelayanan
merupakan cara yang umum untuk menciptakan nilai tambah. Namun, kinerja yang telah ditingkatkan memiliki keterbatasan. Contoh dalam hal ini adalah seperti pertumbuhan kriteria komputer yang cepat dan terus menuntut agar tetap dalam performan grafik dan kapasitas memori yang besar, namun dalam tampilan yang mudah digunakan dan mudah dibawa. Yang ketiga, kustomisasi atau customization. Kemampuan perusahaan dalam menyesuaikan produk atau jasa dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan spesifik pelanggan juga dapat menciptakan nilai. Yang keempat, penyelesaian pekerjaan atau getting the job done. Nilai tambah ini dapat dibuat dengan cara membantu pelanggan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Contoh adalah perusahaan Rolls-Royce yang memahami pelanggannya, yaitu perusahaan penerbangan yang bergantung sepenuhnya dalam memproduksi dan memperbaiki mesin jet mereka. Yang kelima, desain. Desain merupakan nilai tambah yang cenderung sulit diukur, namun memiliki peranan yang sangat penting. Sebuah produk akan terlihat menonjol karena desainnya yang superior. Contoh, bisnis yang mengandalkan desain sebagai proporsi nilai yang sangat penting adalah di bidang fashion dan elektronik. Merek atau brand. Pelanggan dapat merasakan nilai dari sebuah tindakan yang sederhana karena memasang atau menggunakan merek tertentu. Misalnya, dengan menggunakan jam tangan Rolex, maka akan menunjukkan tingkat kemampuan yang tinggi. Yang ke-7 adalah harga atau price. Menawarkan harga yang lebih rendah terhadap produk yang menawarkan nilai yang sama akan lebih dapat memberikan kepuasan pada konsumen yang sensitif terhadap harga. Akan tetapi, proporsi nilai harga rendah akan memberikan implikasi penting bagi seluruh model bisnis. Contoh, perusahaan yang menerapkan nilai harga rendah adalah pada perusahaan mobil Nano, sebuah mobil baru yang didesain dan diproduksi konglomerat India. Yang ke-8 adalah pengurangan biaya atau cost reduction. Membantu pelanggan mengurangi biaya dapat menjadi sebuah nilai penting dalam sebuah perusahaan. Sebagai contoh adalah perusahaan yang perangkat lunak akuntansi yang akan membantu penggunaannya dalam menghemat biaya maupun tenaga kerja perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya. Yang ke-9, pengurangan risiko atau risk reduction. Perusahaan dapat memberi nilai untuk pelanggan berupa rasa nyaman dalam menghadapi risiko yang dihadapi pelanggan. Misalnya seperti para produsen yang memberikan garansi untuk produknya dalam bentuk perbaikan atas kerusakan. Yang ke-10, akses atau accessibility. Perusahaan dapat memberikan nilai untuk pelanggan dengan cara memberi akses kepada pelanggan yang semula sulit untuk mendapatkan produk menjadi lebih mudah. Contohnya seperti peran perusahaan
pembiayaan sepeda motor dan mobil, sehingga membuat pelanggannya yang tidak mampu membeli tunai bisa juga membeli produk yang diinginkannya. Yang ke-11, kenyamanan atau kemudahan pelanggan atau usability. Perusahaan dapat menciptakan nilai untuk pelanggan dengan cara membuat pelanggannya dapat melakukan aktivitas menjadi lebih nyaman. Contohnya seperti 7-Eleven yang menjadikan makanan dan minuman yang dapat dinikmati secara langsung di gerai dengan menyediakan fasilitas pemanas makanan dan minuman. Pada akhirnya, pelanggan akan mengestimasi tawaran mana yang akan menyerahkan nilai yang paling dirasakan dan bertindak berdasarkan estimasi tersebut. Nilai pelanggan total adalah nilai yang dirasakan konsumen terhadap sekumpulan manfaat ekonomis, fungsional, dan psikologis yang diharapkan pelanggan atas penawaran yang diberikan perusahaan.